Halo semuanya, kali ini kita akan membahas Gajah Mada, salah satu tokoh yang sangat terkenal, karena sumpahnya yang ingin menyatukan seluruh daerah Nusantara. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Kelahiran Gajah Mada memiliki beberapa sumber kisah, dan memiliki perbedaan dalam setiap cerita. Pertama, menurut naskah Yusana, menurut naskah ini Gajah Mada lahir di Bali. Ia memancar dari sebuah kelapa dan merupakan penjelmaan dari Hyang Narayana atau Dewa Wisnu. Kisah kedua yaitu menurut Babat Arumbon, dan menurut kitab ini, Gajah Mada merupakan anak dari Pati Lojender, yang dikenal dalam cerita Damar Wulan dan Menak Jingga. Cerita tersebut mengungkapkan bahwa Lojender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya, atau Kencana Wungu. Jadi dalam kisah ini Gajah Mada merupakan anak dari orang yang berpengaruh. Kisah ketiga, berasal dari para sejarawan, di mana mereka berpendapat bahwa Gajah Mada kemungkinan memiliki hubungan darah dengan Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Hal tersebut disimpulkan setelah para peneliti menemukan Candi Singasari di Malang, yang disinyalir dibuat oleh Gajah Mada. Pembuatan candi semacam itu dalam budaya Majapahit biasanya dibangun oleh kerabat atau tokoh yang memiliki kaitan darah. Jika mengacu pada teori tersebut, ada kemungkinan jika Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon, yaitu orang yang menemani Raden Wijaya berperang saat melawan Jaya Katuang. Gajah Pagon sepertinya bukan orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanagara, karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Di mana dalam kisah itu, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan menitipkan Gajah Pagon kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurut sejarawan, sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan, dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Jadi Gajah Mada memiliki 3 kisah kelahiran yang berbeda. Kemudian bagaimana kisah perpolitikan Gajah Mada? Awalnya Gajah Mada hanya prajurit penjaga istana. Namun karena jasanya membantu dan melindungi Jaya Negara, Raja Majapahit kedua, ia diangkat jadi patih di Kahuripan. Pada saat itu terjadi krisis politik dalam kerajaan Majapahit, di mana Dharma Putra, yaitu putra-putri terbaik Majapahit, yang terdiri dari beberapa orang yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangin, malah melakukan pemberontakan. Setelah Jaya Negara, Raja kedua Majapahit naik tahta. Saat itu Jaya Negara yang dihasut Patih Halayuda bertindak seenaknya, sering melakukan eksekusi sepihak terhadap para pejabat kerajaan Majapahit. Puncaknya ketika patih pertama kerajaan Majapahit dibunuh Halayuda, sehingga memicu pemberontakan Dharma Putra. Pemberontakan itu berhasil dan mampu merebut Majapahit. Mereka juga berhasil membunuh Patih Halayuda. Namun Raja Jaya Negara berhasil diselamatkan Gajah Mada. Di pusat pemerintahan Rakuti mendeklarasikan diri sebagai raja pengganti. Walau ditentang banyak orang, tidak tinggal diam Gajah Mada dan koalisi Jaya Negara, segera mengambil tindakan dengan menyerang kembali Dharma Putra, setelah mendapat dukungan dari koalisi istana yang tidak setuju Rakuti jadi raja. Hingga akhirnya Dharma Putra kalah oleh Gajah Mada, dan Jaya Negara kembali ke tampuk kekuasaan. Setelah itu Gajah Mada diberikan jabatan patih di Kahuripan. 2 tahun kemudian Gajah Mada jadi patih di Kediri menggantikan Arya Tilam dan mulai menjadi pejabat elit. Di masa Maharatu Gayatri, pengganti Jaya Negara, Gajah Mada akhirnya diangkat jadi patih Amangkubumi menggantikan Arya Tadah yang ingin pensiun. Setelah diangkat jadi patih, Gajah Mada kemudian mengucap Sumpah Palapa, yang intinya ia ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di masa jabatannya Gajah Mada banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah Nusantara, kecuali beberapa kerajaan, salah satunya tetangga dekat Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda. Lalu bagaimana akhir dari karir politik Gajah Mada? Nah, untuk akhir karirnya sebenarnya masih simpang siur, karena banyak teori yang menyatakan akhir kisah politik dan hidup beliau. Namun secara garis besar, ada yang menyatakan kalau beliau turun dari jabatan dan meninggal dalam kondisi biasa seperti patih pada umumnya, dan tidak terjadi perang bubat. Namun, ada juga yang berteori dan mengaitkannya dengan perang bubat, dan beliau dicopot dari jabatan Mahapatih lalu diasingkan. Lalu apa itu perang bubat? Jadi pada tahun 1351 Raja pengganti Gayatri, yaitu Hayam Wuruk, berencana untuk menikahi putri cantik dari Sunda yaitu Dyah Pitaloka.
Pernikahan ini sepertinya bertujuan untuk menyatukan dua kerajaan dan membuat Majapahit makin kuat, karena memang kerajaan Sunda termasuk negara yang paling stabil dari segi politik, serta memiliki kemajuan ekonomi yang pesat dengan pusat perdagangan yang berada di Sunda Kelapa. Selain itu populasi dan medan yang harus dihadapi untuk melawan kerajaan Sunda sangat berat. Sehingga sebagai raja yang bijaksana, sepertinya Hayam Wuruk memilih menyatukan kedua kerajaan, lewat pernikahan bukan lewat invasi. Namun sayang Gajah Mada memiliki paham yang berbeda dengan Hayam Wuruk. Pada tahun 1537 saat rombongan Sunda datang ke Jawa, Gajah Mada meminta agar pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka diartikan sebagai takluknya Sunda terhadap Majapahit. Permintaan itu pun otomatis ditolak oleh kerajaan Sunda, karena Hayam Wuruk meminang Dyah Pitaloka sebagai permaisuri bukan sebagai selir atau upeti. Hal ini mengakibatkan ketegangan yang semakin meningkat antara kedua kerajaan. Puncak ketegangan terjadi saat pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada menyerang tempat peristirahatan kerajaan Sunda di Bubat, Trowulan. Terjadi pertempuran sengit yang mengakibatkan kematian banyak prajurit. Dyah Pitaloka pun turut tewas bunuh diri setelah melihat ayah dan seluruh keluarganya mati dibantai pasukan Gajah Mada. Peristiwa ini memicu retaknya hubungan antara Majapahit dan Sunda serta berdampak pada dinamika politik dan budaya Nusantara. Raja Hayam Wuruk yang baru mengetahui perang itu setelah berakhir, juga sangat kecewa kepada Gajah Mada. Kerajaan Majapahit meminta maaf diwakili utusan dari Bali dengan membawa beberapa mayat kerajaan. Saat itu penerus Raja Sunda, Amangkubumi Bunisora, diceritakan memiliki agama yang baik sehingga tidak terjadi perang besar. Lagi pula mungkin Bunisora berpikir yang melakukan peristiwa Bubat itu Gajah Mada, bukan Hayam Wuruk. Dengan perasaan sedih kerajaan Sunda menelan pil pahit kejadian tersebut dengan memaafkan. Namun dulu terdapat wejangan jika orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Setelah turun tahta dari Mahapati banyak versi kembali dari kisah Gajah Mada. Pertama naskah Kidung Sunda menceritakan bahwa Patih Gajah Mada menghilang karena melakukan moksa. Kedua Nagara Kertagama, kisah ini menceritakan kalau Gajah Mada meninggal dengan wajar. Ketiga menurut cerita Jawa Timur, Gajah Mada menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup di Madakaripura, jadi kisah akhir Gajah Mada sendiri masih menjadi misteri yang abu-abu. Bahkan beberapa pakar sejarawan juga berpendapat bahwa perang Bubat tidak pernah terjadi, dan itu hanya akal-akalan pemerintah kolonial Belanda untuk mengadu domba. Nah guys, itu saja cerita Gajah Mada yang dapat saya rangkum. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan untuk like, komen, dan subscribe.